Bismillahirrohmanirrohim. Dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Penyayang, semata-mata mengharap ridhonya. Sholawat dan salam tertuju kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengharap syafaatnya. Dan salam juga kita tujukan kepada aulia-aulia dan wali-wali Allah dengan mengharap barokah ilmunya. Makrifatullah artinya mengenal Allah Azza wa Jalla. Jadi sebelum kita mengenal Tuhan, kenalilah diri. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah, "Men arofa nafsahu faqadarofa robahu." Artinya, barang siapa mengenal akan dirinya, niscaya mengenal akan Tuhannya. Perjalanan itu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Perjalanan itu dimulai dari dalam terus ke dalam, akhirnya serta alam dengan keindahannya dan dengan keganjilannya, hanyalah sebagai saksi pencari diri. Jadi sebelum kita mengenal Tuhan, maka kenallah diri. Sebelum kita mengenal diri lebih dahulu, kenallah Adam lebih dahulu. Dan sebelum kenal kepada Adam, kenallah Muhammad lebih dahulu. Demikianlah orang yang hendak mengenal diri dan mengenal akan Tuhan Allah Azza wa Jalla. Baiklah, kita mulai dengan ayat yang berbunyi, Innallaha khalaqa qoblal asyai nuri nabiyuka. Bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan dahulu daripada segala Asia itu ilah nur nabimu. Diriwayatkan oleh Zabir, beliau pernah juga bertanya kepada Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dijawab oleh Nabi, awalumah khalaqallahu ta'ala nuri nabitika ya Zabir. Mula-mula dijakan Allah Ta'ala daripada segala Asia itu ialah nur nabimu ya Zabir. Maka nyatalah ruh Nabi itu dijadikan dahulu daripada segala Asia itu, dan lagi dijadikan ia dari zatnya jua. Tetapi sebelum Tuhan menjadikan Nur Muhammad, Tuhan telah mengatakan dalam kitabnya Al-Quranul Karim yang berbunyi, artinya, pertama kujadikan ilmu sebelum kujadikan Nur Muhammad. Maka nyatalah kepada kita bahwa Nur Muhammad. Maka nyatalah kepada kita bahwa Nur Muhammad itu jadi daripada ilmunya dan daripada kudrat dan iradatnya jua. Seperti kata Syekh Abdul Wahab Syahrani, Innallaha khalaqar ruhun nabiyina Muhammadin min zatihi waqnolakor ruhul alimu minuri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nyatalah kepada kita bahwa roh sekalian alam ini daripada Nur Muhammad jua. Dan segala batang tubuh kita ini nyata daripada Adam. Tetapi Nabi Adam itu dijadikan daripada tanah. Seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, artinya, aku jadikan insan Adam itu daripada tanah dan tanah itu jadi daripada air. Dan air itu jadi daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jua. Maka nyatalah kepada kita bahwa roh kita dan batang tubuh kita ini jadi daripada Nur Muhammad. Maka wajarlah kita ini bernama Muhammad. Dan nyatalah bahwa kalau roh kita dan batang tubuh kita ini daripada Nur Muhammad, maka kita ini tiada lain dan tiada bukan pada hakikat Nur Muhammad jua. Dan kalau telah jelas dalam hati marifatakan hakikat Nur Muhammad itu, maka hendaklah engkau mesrakan Nur Muhammad itu kepada roh dan kepada batang tubuhmu dan kepada seluruh kainat. Kalau sudah benar-benar mesra, insya Allah engkau akan melihat keelokan zat yang wajibal wujud. Sekarang baiklah kita teruskan kepada membicarakan tentang mengenal diri, yaitu sekalian nanti bab yang akan datang kita perdalam lagi menurut yang semestinya. Dan Syekh Abdul Rauf berkata, yang sebenar-benar diri itu ialah nyawa. Yang sebenar-benarnya nyawa itu ialah Nur Muhammad. Dan yang sebenar-benarnya Nur Muhammad itu ialah sifat. Yang sebenar-benarnya sifat itu ialah zat. Tetapi di sini bukan zat hayun, tapi zat hayat. Dan lagi kata Aribilah, bermula yang sebenar-benarnya diri itu ialah roh. Tatkala ia nasab sekalian tubuh nyawa namanya. Tatkala keluar masuk nafas namanya.
Tatkala ia berkehendak hati namanya. Tatkala ia ingin akan sesuatu nafsu namanya. Tatkala ia memilih akan sesuatu ikhtiar namanya. Tatkala ia dapat memperbuat akan sesuatu akal namanya. Dan tatkala ia yakin akan sesuatu iman namanya. Jadi pohon akal itu adalah ilmu. Inilah yang disebut yang sebenar-benar diri. Tetapi, janganlah terhenti kepada roh itu saja. Teruskanlah kepada yang hak. Kepada Allah Ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Ana minurilah wal alimu minur. Artinya, daripada cahaya Allah, dan sekalian ilmu daripada cahayaku. Tetapi nur di sini bukanlah menurut pahaman umum yang berlaku, ia bukan zat, bukan benda dan bukan materi, tetapi di atas segala-galanya. Insya Allah kita akan bertemu juga dengan nur cemerlang itu. Sekarang kita teruskan kepada firman Allah. Kholaqtuka liyadili wa kholaqtul asni liyadilika. Artinya, aku jadikan engkau karenaku ya Muhammad, dan aku jadikan sekalian alam itu karenamu ya Muhammad. Jadi dengan adanya ini tadi, maka nyatalah kepada kita bahwa nur Muhammad itu jadi daripada nur Allah jua. Atau yang lazim disebut nur zat atau nur ilahi robi. Maka kalau demikian adanya, wajarlah kita ini dengan zat Allah Ta'ala, sebab zat itulah bermula segala wujud. Tidak ada yang wujud, hanyalah Allah dan perbuatan Allah. Maka ada lagi sebuah hadis qudsi berbunyi, Al-insanu siri wa ana sirohu. Artinya, insan itu rahasiaku, dan aku pun rahasianya. Dan lagi firman yang berbunyi, Al-insanu siri wa ana siri wa sifatin wa sifatun lagoiri. Artinya, insan itu rahasiaku, rahasiaku itu sifatku, dan sifat itu tiada lain daripada aku jua. Jadi yang sebenar-benarnya insan itu manusia, yang sebenar-benarnya manusia itu ialah afal Allah. Yang sebenar-benarnya afal Allah itu ialah sifat Allah. Yang sebenar-benarnya sifat Allah itu ialah zat Allah. Karena zat dan sifat itu tiada menerima tunggal, dan zat dan sifat itu tiada sekutu dan tiada pula bercerai. Dan barang siapa menyekutukan zat dan sifat, atau menceraikannya, maka tersebut dihukumkan syirik khafi. Orang yang menceraikan itu berdosa. Orang yang syirik itu syirik zali, hidupnya penuh dosa yang tiada maaf baginya. Karena orang yang seperti itu ia merasa bahwa dirinya yang ada. Sabda Rasulullah di dalam Al-Hadis yang berbunyi ujuduka zambun kiasalahu likoirih. Artinya, syirik khafi itu adalah dosa besar. Jadi selama wujud Adam masih melekat dalam dirimu, niscaya tiada sampai semua ibadatmu walau setinggi langit. Jadi untuk melepaskan syirik khafi itu, keluarlah engkau dari diri engkau. Di sini kita bicarakan sedikit tentang diri kita yang sebenar-benarnya. Adapun diri kita ini ada 3 bagian. Pertama ialah diri yang sebenarnya, rahasia. Kedua ialah diri terperi, Muhammad. Ketiga ialah diri terdiri, Adam. Jadi yang pertama tadi ialah kembali kepada yang hak. Kedua ialah kembali kepada rasa Muhammad. Ketiga ialah yang betah tinggal kepada rasa Adam semula. Jadi dosa besar yang tiada ampunan kecuali kembali kepada yang sebenarnya. Insya Allah kita uraikan panjang lebar dan lebih mendalam lagi dalam pelajaran yang akan datang.